Dalam Alkitab ada satu bagian yang mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi dunia. Dari mana asalnya? Itu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3. Mari kita lihat bagaimana Allah mengasihi dunia. Mari kita baca sejenak. Allah sangat mengasihi dunia. Bahkan, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Bagi semua orang yang percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya sendiri ke dunia. Bukan untuk menghukum dosa manusia, melainkan supaya manusia diselamatkan olehnya. Orang yang percaya kepada anak tidak akan dihukum, sedangkan yang tidak percaya kepada anak sudah dihukum, karena mereka tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Saudara-saudara, ketahuilah anugerah surgawi dan Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kehidupan dan segala jenis hewan di bumi. Semua itu untuk siapa, ya? Apakah untuk malaikat? Ataukah untuk manusia? Bapa surgawi, pencipta segala sesuatu, semuanya diberikan bagi manusia. Jelas terlihat bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Karena manusia memberontak terhadap Allah, semua manusia telah berdosa. Setelah dikuasai oleh dosa dan kematian, Allah, untuk menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi umat manusia, agar jelas bahwa Dia sangat mengasihi orang-orang yang Ia kenal. Bahkan, Dia mengaruniakan anaknya kepada kita. Yang satu-satunya, yang bersamanya menciptakan alam semesta dan segala sesuatu. Mengutusnya untuk menjelma menjadi manusia, agar anak tersebut rela menyerahkan hidupnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup. Jadi, tampak jelas bahwa Allah mengasihi, sangat mengasihi umat manusia, sangat mengasihi manusia. Inilah yang menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia. Bahkan, sebenarnya manusia adalah makhluk yang masih dalam tahap awal kehidupan. Untuk menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi manusia, Dia bahkan membuat manusia dapat memperoleh kehidupan yang sama seperti anaknya yang tunggal. Kehidupan seperti Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang sama, roh yang sama, Roh Kudus yang sama, roh dari Tuhan Yesus Kristus yang sama, tubuh yang persis sama, dan bersama Tuhan, memperoleh kemuliaan yang sama. Tentu saja, kemuliaan Tuhan lebih besar dari kita, posisi yang lebih tinggi, tetapi, seperti Tuhan, mendapatkan status sebagai anak Allah. Bersama Tuhan, memperoleh warisan. Bersama Tuhan, kita turut mengambil bagian dalam segalanya, menjadi rekan kerjanya, yang menunjukkan betapa Allah sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Mari kita baca bagian ini, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu, apa arti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu berarti menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena jika hidup kita tidak memiliki Tuhan, maka hidup itu akan terpisah dari Allah. Mari kita ambil contoh. Jika pada awalnya, Adam menerima Yesus sebagai Tuhan, maka apakah iblis bisa menggoda Adam untuk berdosa? Pastinya tidak. Ketika iblis membujuk Hawa, ia berkata, "Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, karena jika kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah." Jika pada saat itu hidup kita memiliki Tuhan, jika Tuhan menghendaki, jika pada waktu itu Bapa menetapkan, jika Bapa telah menetapkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan Adam, maka ketika iblis menggoda Adam, Tuhan akan mencegah hal itu. Bukankah iblis juga menggoda kita, bahkan menyerang saudara-saudara kita saat ini? Tetapi serangan itu melemahkan kita. Apakah kita akan jatuh dan menjauh dari Allah? Meskipun kita, secara fisik lemah, dan penderitaan akibat serangan itu sangatlah berat, kita tetap teguh dalam kebenaran. Kita masih mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita terus mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dipeliharanya, sehingga bagaimanapun juga, ketika iblis menyerang dan menggoda kita, kita tetap teguh. Karena apa hal itu? Karena hidup kita ada dalam Tuhan. Karena dalam hidup ada Tuhan, maka karunia-Nya sangat mengasihi kita. Jadi, manusia harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Jika tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, manusia mungkin tanpa sengaja menjauh dari Tuhan. Seperti pada awalnya ketika Tuhan menciptakan Adam. Ia menasihati Adam untuk tidak berdosa. Namun Adam tertipu dan berdosa. Demikian juga Bapa mengajarkan kita untuk tidak berdosa. Ada perintah apa? Dalam perjanjian baru hanya satu, yaitu saling mengasihi. Mengapa sekarang ketika setan mencoba menggoda kita, kita tidak jatuh? Dulu saat setan menggoda, kita jatuh dan berdosa. Sekarang kita tidak jatuh lagi. Apa sebabnya? Karena dalam hidup kita sudah ada Tuhan. Dia akan selalu membimbing kita, selalu melindungi kita, agar kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita hanya perlu menerima Yesus. Menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Kita tidak akan jatuh, dan tidak akan binasa. Ternyata manusia tidak hanya diciptakan oleh Tuhan, tetapi juga harus ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang membimbing kita.
Dengan demikian kita tidak akan binasa. Setelah Tuhan Kristus menebus kita. Sejak itu, Yesus Kristus menjadi Tuhan kita. Segala hal dalam hidup kita harus taat kepada Tuhan. Tidak boleh menurut keinginan sendiri yang tidak taat, bukan? Tidak. Semua harus menerima Tuhan. Biarkan Kristus selalu menjadi pengawas kita. Selalu menjaga kita. Jadi di alam baru yang akan datang, semua anak Tuhan dipimpin oleh Gembala Yesus Kristus. Mulai sekarang kita tidak akan melawan Tuhan lagi. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.